Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam forum perkuliahan mata kuliah Pancasila Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengembangan ilmu sesuai dengan Sila Persatuan Indonesia. Kami beranggotakan Ahdiat Febriansyah Syauqi, Aprilia Kurniawati, Jahi J. Kusuma, Berini Satrio, Diah Ayu Sri Lestari, Gumelar Pesakin, Iken Damayanti, Riswanda Azri Dirgantara, dan Talita Rifat Naura Safa. Baiklah, saya sebagai moderator akan membuka dua termin. Nah, di dalam termin tersebut akan ada dua penanya. Tak lama-lama kita akan lanjutkan ke sesi presentasi. Apa itu ilmu pengetahuan? Jadi ilmu pengetahuan itu dibagi jadi dua kata yang berbeda makna, yaitu ilmu sama pengetahuan. Nah, ilmu itu memiliki definisi pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita ketahui. Lalu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yaitu Pancasila merupakan pedoman dan pegangan dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup serta sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Ini diutarakan oleh Prof. Noto Nagoro. Penggunaan istilah asas dan pendirian hidup mengacu pada sikap dan pedoman yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah Pancasila dalam gagasan virtual yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang benar-benar diramu dari sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Sri Suprapto, dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, pernah melakukan penelitian berjudul Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Salah satu tujuan penelitian ini untuk merumuskan secara analitis nilai-nilai Pancasila. Ia mengutip pendapat filosof Indonesia, Noto Nagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung dasar-dasar ontologis atau kenyataan yang ada, epistemologis atau dasar pengetahuan, dan juga aksiologis atau teori nilai ilmu pengetahuan. Penelitian bidang filsafat ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber datanya diperoleh melalui buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material dan objek formal penelitian. Pandangan-pandangan dan konsep-konsep Noto Nagoro tentang filsafat Pancasila ini merupakan objek material penelitian, sedangkan objek formalnya adalah filsafat Pancasila. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Diah Ayu. Baik, yang pertama, bahan atau materi penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepustakaan primer dan kepustakaan sekunder. Yang kedua, jalan penelitian yang diurutkan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengumpulan data sesuai dengan objek materialnya. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, klasifikasi data. Yang keempat, interpretasi dan pengumpulan data. Yang kelima, penyusunan laporan hasil penelitian sesuai dengan sistem matematika penulisan disertasi. Yang ketiga, menganalisis data dilakukan dengan 3 metode, yaitu deskripsi, pemahaman menyeluruh atas pandangan filsafat Inoto Nagoro, yang terakhir interpretasi atau mengungkapkan dan menerangkan unsur substansial atas pandangan Noto Nagoro. Yang terakhir analisis untuk menemukan makna yang terkandung dalam pandangan filsafat Noto Nagoro. Setelah semua tahap tersebut selesai, muncul hasil penelitian yang berupa pembahasan, yaitu dasar-dasar filsafat ilmu pengetahuan nilai-nilai Pancasila, dasar analogis ilmu pengetahuan dasar
epistemologis, ilmu pengetahuan, serta dasar aksiologis, ilmu pengetahuan. Kelima, pembahasan tersebut saling berkaitan dan selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang diambil dari pandangan beberapa tokoh. Salah satunya Notonegoro. Keterkaitan kelima pembahasan tersebut mengandung pandangan mendalam terhadap dasar-dasar ilmu pengetahuan yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Bahasan pertama dipaparkan bahwa dasar-dasar filsafat ilmu pengetahuan bersifat statis dan dinamis. Artinya, hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan menjadi pola dasar dan dapat mengarahkan secara moral dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Kedua, membahas pengertian nilai-nilai Pancasila yang dianalisis secara substansial dan berpedoman pada konsep Notonegoro. Yang ketiga, yaitu pengertian Pancasila yang substansial, ontologis, dapat menjadi sumber bahan dan nilai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kehidupan bernegara. Yang keempat, membahas dasar epistemologis Pancasila agar mampu menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Yang kelima, menekankan pada penerapan pengetahuan yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah norma untuk menghindar dari perkembangan ilmu pengetahuan yang cenderung semakin pragmatis. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Artinya, kelima sila tersebut merupakan pengamalan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukannya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain. Yang pertama, Pancasila sebagai intelektual bastion 241 Sofyan Effendi. Yang kedua, Pancasila sebagai common denominator Falus. Itu dikemukakan oleh Mulat. Yang terakhir, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. IPTEK dan Pancasila antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang kohesif. IPTEK diperlukan dalam pengamalan Pancasila. Sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Niken. Dalam sila persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat, sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Seiring dengan kemajuan IPTEK, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki
berdampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global dalam melaksanakan mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan ilmu dan teknologi tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupnya. Artinya, selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Perkembangan ilmu dan teknologi pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, ilmu dan teknologi perlu mempertimbangkan nilai budaya dan agama dalam pengembangan agar tidak merugikan umat manusia. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian. Setelah sesi dari penyaji selesai, saya akan membuka 2 termin. Dengan 1 termin, saya persilakan untuk 2 orang penanya. Silakan untuk yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Terima kasih. Oke. Yang pertama adalah Jahi Kije Kusuma. Ya, saya di sini ingin bertanya. Contoh hubungan IPTEK dan Pancasila secara kohesif itu seperti apa? Di situ tidak diberi contohnya. Terima kasih. Baik. Lalu ada Riswanda Azri Dirgantara. Pertanyaan saya, upaya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan IPTEK? Baik. Silakan untuk tim penyaji bisa langsung menanggapi dari pertanyaan tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cahy Kije. Nah, hubungan IPTEK dan Pancasila yang memiliki hubungan kohesif yaitu contohnya, IPTEK sangat diperlukan di dalam pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu dalam menjaga persatuan Indonesia. Di lain sisi, kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Nah, sekian jawaban dari kelompok kami. Di pertanyaan Riswanda Azri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Riswanda Azri. Untuk meningkatkan kemampuan IPTEK nasional, telah dilakukan berbagai upaya yang mencakup antara lain kegiatan litbang dan rekayasa di bidang bioteknologi pertanian, peternakan dan kesehatan, pengembangan teknologi kelautan, pengembangan energi alternatif dan strategis, penguasaan teknologi informasi, teknologi dirgantara dan teknologi dan antariksa,
teknologi transportasi, teknologi pertahanan, teknologi air bersih, teknologi elektronika, sistem informasi spesial, mitigasi bencana, litbang, dan di bidang pengukuran, standarisasi, pengujian, dan mutu, dan pengembangan iptek tepat guna pengembangan roadmap teknologi dalam bidang-bidang tersebut merupakan langkah awal untuk memperjelas posisi status, prioritas, dan arah pembangunan iptek. Terima kasih. Baik, saya akan membuka kembali termin dan akan bisa 2 orang yang ingin bertanya. Silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand. Oke, ada Ahdiat Febriansyah Syauqi. Langsung saja, monggo. Ingin bertanya kepada pihak sebelah, apa peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan iptek? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Bertanya silakan untuk atau bisa langsung menanyakan hal ini kepada tim penyaji. Baik, silakan, Saudara Gumelar. Ya, terima kasih. Izin bertanya, setelah semua tahap penelitian selesai, muncul hasil penelitian berupa pembahasan. Sebutkan beberapa pembahasan hasil penelitian tersebut. Terima kasih. Silakan bisa langsung ditanggapi oleh tim penyaji. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahdiat. Peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan iptek antara lain ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai intelektual bastion 241 yang dikemukakan oleh Sofyan Effendi. Yang kedua, Pancasila sebagai common denominator value yang dikemukakan oleh Muladi. Dan yang terakhir, ada Pancasila sebagai paradigma ilmu. Terima kasih. Oke, langsung ke penanggapan dari pertanyaan selanjutnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gumelar. Nah, hasil dari penelitian itu kan berupa pembahasan. Nah, terdapat 5 pembahasan di sini. Yang pertama yaitu dipaparkan bahwa dasar-dasar filsafat ilmu pengetahuan bersifat statis dan dinamis. Artinya, hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan menjadi pola dasar dan dapat mengarahkan secara moral dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah. Pembahasan kedua yaitu membahas pengertian nilai-nilai Pancasila yang dianalisis secara substansial dengan berpedoman pada konsep Notonagoro. Pembahasan yang ketiga yaitu pengertian Pancasila yang substansial ontologis dapat menjadi sumber bahan dan nilai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kehidupan bernegara. Lalu pembahasan yang keempat membahas dasar epistemologis Pancasila agar mampu menjadi dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu menekankan pada penerapan pengetahuan yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah norma untuk menghindari dari perkembangan ilmu pengetahuan yang cenderung semakin pragmatis. Oke, baik. Itulah tadi hasil dari presentasi dari kelompok kami. Dan saya menggarisbawahi bahwa Pancasila itu sangat penting sekali, bahwa setiap sila itu sangat berpengaruh. Dan tanpa adanya Pancasila, bangsa kita akan terpecah belah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.